Poin hari ini saya akan share tentang bagian yang ketiga, yaitu baptislah mereka atau hidup di dalam budaya kerajaan Bapa, ya. Hidup di dalam budaya kerajaan Bapa. Dan saudara suka dengan judul khotbah? Ini judul yang saya ingin bagikan, kita akan belajar bersama-sama, yaitu Kristen tanpa agama. Ya, mungkin saudara, apa nih Kristen tanpa agama? Yuk, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama. Saya berdoa apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, itu akan memerdekakan setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bahwa kekristenan itu bukan agama. Sekali lagi, kekristenan itu bukan agama. Agama itu adalah upaya manusia untuk mereka mencari Tuhan, maka dibuatlah sebuah sistem-sistem peribadatan untuk mencari Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada manusia, sehingga manusia akan menerima yang namanya berkat, keselamatan, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda sekali dengan kekristenan. Kekristenan itu bukan agama, karena bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi kekristenan itu adalah bagaimana Tuhan mencari, Tuhan datang mencari dan menyelamatkan manusia. Itu sebabnya cuma kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimana Tuhannya itu datang dari sorga untuk menyelamatkan kita semua. Dia menjadi manusia, mati di kayu salib, pada hari yang ketiga dia bangkit dan memberi keselamatan bagi kita semua. Katakan amin. Jadi kita bersyukur kalau yang punya sorga datang ke dunia, dia pasti bisa membawa kita ke sorga. Amin. Nah, ini kabar baik buat kita, setiap kita yang percaya. Jadi sekali lagi, kekristenan itu bukan agama. Tapi apa sih agama sebenarnya? Ya, apa sih yang dimaksud dengan agama? Kalau saudara belajar, kata agama itu dari bahasa Inggris yaitu religion, ya. Religion dari dua kata yaitu re dan ligare, ya. Itu dari kata bahasa Latin, ya. Religare itu dari bahasa Latin yang artinya religion, di mana re itu artinya pengulangan atau berulang, ya toh, rearrange, ya, menyusun ulang, ya toh. Kemudian kata ligare itu artinya mengikat. Dengan kata lain, salah satu atau definisi atau arti dari kata agama yaitu mengikat berulang-ulang. Nah, itu agama. Agama itu mengikat berulang-ulang, religion, religare, mengulang, ngikat berulang-ulang. Jadi agama membuat seseorang itu terikat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-30 di sana dikatakan, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya apa? Legion. Nah, ini satu ketika Yesus ada di sebuah pulau dan ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Ditanya, siapa namamu? Legion. Apa artinya legion? Karena ia kerasukan banyak setan. Wow. Jadi yang mengikat berulang-ulang itu bukan berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Membuat terikat berulang-ulang bukan berasal dari Tuhan. Jadi kita memahami bahwa agama dalam sudut pandang kekristenan itu adalah bukan yang menjadi rancangan Tuhan yang terbaik. Ya, karena kenapa? Itu gambaran dari sebuah kuasa kegelapan yang mengikat berulang-ulang. Dan itulah pekerjaan si jahat. Sekali lagi, kekristenan bukan agama karena agama mengikat berulang-ulang. Di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya ke-14 di sana dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, apa? Sebab iblis pun atau setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kuasa kegelapan sekarang, zaman sekarang bukan lagi tentang genderuwo, bukan lagi hantu dan lain sebagainya. Tetapi kuasa kegelapan itu sekarang menyamar sebagai malaikat terang. Mereka menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka menyamar sebagai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Yang apa? Yang tujuannya mengikat orang percaya.
mengikat, membelenggu, membebani setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut dengan roh agamawi. Dan ini adalah musuh besar dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di bumi. Yesus nggak pernah bermasalah dengan iblis, Bapak Ibu Saudara. Yesus nggak pernah bermasalah dengan kuasa kegelapan. Di mana ada Yesus, iblis harus pergi. Di mana ada Yesus, yang sakit harus disembuhkan. Di mana ada Yesus, pekerjaan si jahat pasti dibinasakan. Tetapi Yesus selalu bermasalah dengan namanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, roh-roh agamawi ini. Ini susah untuk ditengking, Bapak Ibu Saudara. Sebabnya kita hari ini mau belajar bahwa kita ini bukan sedang dalam beragama, tetapi kita ini adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Kalau agama itu mengikat, seperti kuasa kegelapan, seperti roh agamawi mengikat, tetapi kita di dalam Kristus, kita dimerdekakan. Katakan amin. Ya, ini Kristen. Kekristenan itu apa sih? Nah, ini kekristenan. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36 sana dikatakan bahwa apabila anak itu, siapa anak itu? Yesus. Dikatakan memerdekakan kamu, maka apa? Kamu benar-benar merdeka. Itu kekristenan. Tadi agama mengikat, kekristenan memerdekakan kamu. Konteks Yohanes 8 ayat 36 di sana dikatakan kita dimerdekakan dari dosa. Dosa yang membebani, dosa yang membelenggu, dosa yang mengikat, addiction dan lain sebagainya. Yesus datang untuk memerdekakan kita, katakan amin. Yohanes 6 ayat yang ke-17, anak Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan oleh Dia. Ini kabar baik. Itulah kekristenan. Yesus datang untuk memerdekakan kita. Jadi saudara, kalau saudara berpikir sedang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, terikat oleh dosa, mungkin saudaramu, mungkin anakmu, mungkin keluargamu, percayalah, jika dia menerima Yesus, menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus, maka dia bisa dimerdekakan. Karena Yesus datang untuk memerdekakan kita. Katakan amin. Nggak cuma sampai di situ. Galatia 5 ayatnya yang pertama di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka apa? Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini berbicara tentang kuk perhambaan, tipu daya si jahat, ya. Ini tipu daya si jahat. Oh, kamu itu hamba. Kamu harus melakukan ini. Sekali lagi saya mau berkata bahwa kita sudah dimerdekakan. Hamba hanya menerima upah, tapi kita bukan hamba, kita adalah anak. Anak yang bekerja, yang melayani bapaknya, yang bekerja buat bapaknya. Kita tidak cuma menerima upah, tetapi kita menerima warisan. Katakan warisan. 1, 2, 3. Warisan. Amin. Ini kabar baik kita semua. Yesus bukan cuma datang untuk memberikan upah atas apa yang kita lakukan, tetapi dia memberikan warisan. Karena kita bukan lagi hamba, tapi kita telah menjadi anak-anak Bapa. Tadi yang pesan Tuhan sudah sampaikan di Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Kamu diberi kuasa karena kita percaya kepada Dia. Amin. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Bapa karena kita percaya kepada Yesus. Inilah kasih karunia. Saudara dan saya hari ini menjadi anak. Dan kabar baiknya adalah begini. Sekali anak, tetaplah anak. Tidak akan pernah bisa berubah menjadi hamba. Hamba bisa berubah menjadi anak. Tetapi anak tidak mungkin bisa berubah menjadi hamba lagi. Saudara dan saya sudah menjadi anaknya. Engkau dan saya adalah anak-anak Bapa. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukan lagi hamba. Itu sebabnya saya mau berkata warisan dan upah itu adalah kepastian bagi kita semua yang ada di dalam nama Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara. Ini sukacita. Itu sebabnya kita percaya kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Amin. Karena kita anak, menerima yang terbaik dari Bapa. Roma 7 ayatnya yang ke-6. Kita dibebaskan dari apa? Kita dimerdekakan dari apa? Dikatakan tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari apa?
hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan yang baru menurut roh, bukan dalam keadaan yang lama menurut hukum. Nah, ini jelas Bapak Ibu Saudara. Hukum Taurat atau agamawi, spirit of legalism, itu mengikat. Tetapi Yesus oleh anugerahnya, oleh kemurahannya telah membebaskan kita. Nah, banyak orang Kristen terikat di dalam hukum Taurat ini. Mereka berpikir untuk menjadi berkenan kepada Bapa, untuk bisa menjadi menyenangkan hati Tuhan, untuk bisa menikmati hidup yang diberkati apa? Dia harus melakukan hukum. Lakukan aturan ini, aturan itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Dia harus melakukan setiap hukum. Cuma masalahnya begini, hukum tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan sempurna. Sekali kita melakukan hukum, kita harus terus-menerus melakukan hukum. Dari 10 hukum menjadi 613 hukum. Kabar buruknya adalah di dalam kitab Yakobus kalau nggak salah. Kabar buruknya adalah, masalahnya adalah jika kita gagal dalam satu hukum, kita akan salah terhadap semuanya. Mungkin kita bisa tidak mencuri, kita bisa tidak berzina, kita bisa untuk tidak ada Tuhan yang lain, kita bisa untuk menghormati, menguduskan hari Sabat, tapi kita tidak bisa menghormati orang tua, gagal. Seluruh yang kita bisa lakukan tadi sebelumnya. Bahkan di hukum yang ke-10 itu yang paling berat. Tidak boleh menginginkan kepunyaan milik. Pengen aja nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Pengen aja. Jadi pernah lihat tasnya seseorang gitu ya. Bagus ya, pengen ya. Nggak boleh. Itu salah di hadapan Tuhan. Jadi hukum itu mengikat. Tapi kabar baik. Yesus telah mati bagi kita. Dia membatalkan segala tuntutan, segala perintah hukum Taurat. Dan itu sebabnya kita menjadi anak-anaknya, dimerdekakan. Diselamatkan bukan karena melakukan hukum, tapi diselamatkan karena percaya. Yesus telah membebaskan kita dari hukum. Katakan amin. Itulah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Bukan mengikat kita dengan kegiatan-kegiatan agamawi. Bukan mengikat kita dengan hal-hal yang rohani. Tetapi memerdekakan kita dari hukum-hukum. Itu sebabnya kita tidak perlu kurban lagi. Karena kurban Yesus telah sempurna untuk menebus, menyelamatkan kita. Katakan amin. Ya, dimerdekakan dari apa lagi? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 di sana dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Bapa. Kita telah dimerdekakan dari apa? Segala kejahatan. Saudara bukan orang yang jahat. Sekali lagi, kita sudah dimerdekakan dari segala kejahatan. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, kamu hidup sebagai orang merdeka. Bukan untuk menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan membuat kejahatan. Bukan. Kita sudah dimerdekakan dari segala yang jahat. Sehingga kita hidup menjadi hamba kebenaran. Hidup kita bukan melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang namanya kebenaran, yaitu sebagai hamba Bapa, di mana kita memahami Bapa adalah kasih. Maka hidup kita adalah untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Inilah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu memerdekakan kita semua. Jika saudara berpikir harus melakukan ini, harus melakukan itu, harus melakukan ini, kalau enggak nanti tidak diberkati, kalau enggak nanti tidak berkenan, saudara hidup dalam agama. Tetapi kita mesti melihat kepada Yesus, Yesus yang memerdekakan kita, mencintai kita tanpa syarat, memberkati kita tanpa batas. Itu menjadi dasar kita untuk melakukan karena kita mengasihi Dia, bukan karena hukum, tapi karena kasih-Nya berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bersuka cita, mari perkatakan bahwa saya adalah anak yang dikasihi Bapa. 1, 2, 3. Saya adalah anak yang dikasihi Bapa. Jadi apa sih kekristenan yang sesungguhnya itu? Ya, kita akan belajar hari ini ya. Jadi kekristenan itu adalah sebuah sistem kerajaan di mana Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari dosa
dan membuat kita menjadi satu keluarga. Keluarga kerajaan. Katakan keluarga kerajaan. 1, 2, 3. Keluarga kerajaan. Jadi bukan keluarga biasa. Kita adalah keluarga kerajaan di mana Kristus yang memerintah sebagai raja. Wahyu pasalnya yang pertama, ayat yang kelima hingga ayat yang keenam dikatakan begini. Ya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya, atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Ayat yang keenam. Dan Ia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Bapa, bagi kemuliaan dan kuasa. Baginya lah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebuah sistem kerajaan di mana Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Oleh darahnya menebus kita. Memberikan tubuh dan darahnya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, saat kita menerima tubuh darah Tuhan Yesus Kristus, kita mesti tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tidak terikat lagi oleh dosa, tidak terikat lagi oleh kejahatan, tidak terikat lagi oleh roh-roh agamawi, tidak terikat lagi kuasa kegelapan. Tapi kita menjadi anak-anaknya yang sudah dimerdekakan dan dibuat menjadi suatu kerajaan. Menjadi sebuah keluarga kerajaan di mana Kristus memerintah sebagai raja. Itu sebabnya Saudara, di dalam Lukas 4 ayat 43 di sana dikatakan, tetapi Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain dikatakan apa? Yesus harus memberitakan Injil kerajaan Bapa. Sebab untuk itulah Yesus diutus. Jadi Yesus tidak datang untuk memberikan hukum Taurat. Yesus tidak datang untuk memberitakan bagaimana kita hidup. Yesus tidak datang untuk memberitakan motivasi-motivasi kehidupan atau pendidikan karakter. Yesus datang untuk memberitakan apa? Injil kerajaan Bapa. Apakah itu Injil? Injil itu adalah kabar baik. Itu sebabnya kita di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang menerima kabar baik, bukan kabar-kabar penghukuman, bukan kabar-kabar tuntutan, tetapi kabar baik di mana Yesus adalah Raja yang memerdekakan setiap kita. Katakan amin. Itulah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau kita hidup sebagai warga kerajaan surga. Nah, saya ingin sharing ini. Ya, saudara, kita sudah sering dengar pengajaran dari Bapak Gembala baptisan di dalam Kristus. Ini nyambung dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi kekristenan itu adalah sebuah sistem kehidupan yang baru dalam kerajaan Bapa, di mana kita menjadi anak-anak Bapa dan memiliki identitas Kristus. Ya, dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menarik sekali Tuhan Yesus menggunakan kata baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi di dalam kerajaan, kita bukan cuma sekedar menjadi warga, tapi kita menjadi anak, menjadi keluarga kerajaan Bapa. Itu sebabnya tidak dikatakan menggunakan dalam nama Tuhan atau di dalam nama Trinitas, enggak. Tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya mengidentifikasi, menegaskan bahwa kita yang percaya Yesus, kita menjadi anggota keluarga kerajaan Bapa. Itu sebabnya kita menerima baptisan di dalam Kristus. Ayatnya yang di Yohanes 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, berbicara tentang baptisan dikatakan apa? Dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Bapa. Kalau kita nggak dilahirkan dari air dan roh, berbicara tentang baptisan, ada baptisan air dan baptisan roh. Dikatakan kita nggak masuk di dalam kerajaan Bapa. Jadi kita bukan bagian dari itu. Sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan baptislah mereka
Supaya apa? Supaya karena melalui baptisan dalam Kristus, kita menjadi warga kerajaan Bapa. Galatia 3:27 di sana dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah apa? Mengenakan Kristus. Saya pikir semua kita sudah tahu ya. Kalau kamu ditanya, kamu dibaptis di mana? Jawabannya bukan baptis di gereja A, bukan dibaptis oleh hamba Tuhan A atau B, tetapi kita dibaptis di dalam Kristus. Ini kan yang kita terima di dalam pengajaran baptisan dalam Kristus di GCCC ini. Efesus 4 ayat ke-15 dikatakan begini, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih, bertumbuh di dalam apa? Segala hal. Katakan segala hal. 1, 2, 3. Segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Jadi pada waktu kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang Kristen, sebenarnya kita bukan sedang beragama Kristen, tapi kita adalah orang-orang yang mengikut Yesus. Karena kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Katakan amin. Demikian juga, kalau saya mau mempertegas, kalau saudara ditanya, saudara jemaat mana? Saudara mau jawab apa? Saudara adalah jemaat Kristus, atau jemaat satu denominasi tertentu, atau jemaat gereja A, atau gereja B, atau mungkin jemaat GCCC? Saya mau berkata kepada saudara, kita bukan jemaat organisasi tertentu, tapi kita adalah jemaat Kristus. Karena identitas kita adalah Kristus. Katakan amin. Dibaptis dalam identitas Kristus, dibaptis di dalam Kristus, maka kita menjadi identitas Kristus, memiliki identitas Kristus, memiliki kehidupan Kristus, maka kita adalah anggota keluarga kerajaan Bapa karena Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Karena ayatnya berkata, Yohanes 4 ayat 15, di dalam segala hal. Dalam segala hal, kita adalah warga atau keluarga kerajaan Bapa karena Kristus. Amin. Makanya kita suka menyebut di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Karena itu identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mau memahami, karena kita di dalam menjadi keluarga kerajaan Bapa, kita selalu hidup di dalam kuasa. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, sebab kerajaan Bapa bukan terdiri dari perkataan, tetapi apa? Dari kuasa. Tuhan mau kita terus percaya, waktu kita memahami identitas kita yang baru, sebagai pengikut Kristus, bukan pengikut organisasi, bukan pengikut hamba Tuhan, bukan pengikut agama Kristen, tapi kita sebagai pengikut Kristus, maka kita adalah member kerajaan Bapa, keluarga kerajaan Bapa, di mana kita hidup di dalam kuasa. Ini harus ada di dalam mindset kita, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah pengikut Kristus, katakan amin. Saya adalah milik Kristus. Saya dibaptis dalam Kristus. Saya adalah jemaat Tuhan Yesus Kristus. Saya adalah pengikut Kristus. Kita punya mindset mental iman ini. Maka percayalah, hidupmu akan selalu penuh dengan kuasa. Matius 9 ayat 35 dikatakan, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Dan apa? Memberitakan Injil kerajaan. Sekali lagi, Yesus memberitakan Injil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Menjadi warga kerajaan sorga, menjadi pengikut Kristus, selalu berjalan beriringan dengan kuasa. Kita mampu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu sebabnya setiap doamu, setiap doaku, apa yang kita minta bisa kita terima. Kenapa? Karena kita punya otoritas kerajaan, sebab kita keluarga kerajaan Bapa. Kita punya kuasa itu, katakan amin. Kita mesti confirm, kita mesti firm, kita mesti teguh ini Bapak Ibu Saudara. Kita mesti percaya, memahami dengan kuat, mengimani bahwa saya warga kerajaan sorga. Saya pasti menang. Saya pasti diberkati. Saya pasti berkelimpahan. Kuasa si jahat tidak bisa mengalahkan
Kuasa kegelapan, sakit penyakit tidak bisa menguasai aku. Tapi oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Oleh kasih karunia-Nya aku diberkati berkelimpahan. Aku menang menghadapi segala tantangan. Amin. Kami punya sebuah teman-teman yang suka Bible study di Surabaya membicarakan tentang Kristus. Dia saya mungkin sudah pernah kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seorang bapak yang jualan nasi pecel, gitu ya. Dia jualan nasi pecel berkompetisi dengan seseorang yang punya modal besar. Dia juga sama menjual nasi pecel, cuma beda di modal. Yang satu nasi pecel warung nasi, yang satu dia teman saya ini dia cuma warung nasi pecel biasa, tapi saingannya dia tempatnya bagus seperti kafe, harganya sama. Dan mereka tetanggaan, Bapak Ibu Saudara, tetanggaan. Cuma anehnya harganya sama gitu ya. Ketika harga-harga barang naik, yang teman saya ini karena nggak sanggup modal, mau nggak mau dia harus menaikkan harganya. Tetapi aneh Bapak Ibu Saudara, dia entah kenapa punya dia lebih laris, punya dia lebih ramai. Sedangkan yang pemodal besar ini dia nggak bisa naikin harganya. Kenapa? Karena sepi. Maka yang dia lakukan, dia adakan promo. Dia buat harga lebih murah daripada punya teman saya ini. Dia bikin dengan harga yang lebih murah. Anehnya tetap sepi, malah teman saya yang makin rame. Wah, kenapa? Saya tanya, kok bisa kamu melakukan itu? Dia bilang, ya sederhana. Saya adalah warga kerajaan sorga. Saya adalah anak Bapa. Maka di mana saya berada, apa yang saya kerjakan harus diberkati. Beneran. Dia diberkati berlimpah-limpah. Saudara tahu itu yang modal gede tadi? Karena dia ada di situ, dan yang pemodal gede itu bukan anak Tuhan ya. Karena dia ada di situ. Nah, yang pemodal gede itu akhirnya tutup. Gak cuma sampai di situ. Barusan beberapa hari yang lalu ada yang menjadi saingannya juga, kuliner yang bukan anak Tuhan juga, yang suka mengenakan kuasa-kuasa kegelapan. Anehnya dia suka untuk istilahnya ngerjain yang usaha teman saya ini ya. Dia suka ngerjain usaha teman saya ini. Baru berapa hari, minggu lalu kalau nggak salah, tutup juga Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat, di mana ada orang percaya, di situ ada berkat. Di mana ada orang percaya, di situ ada kuasa. Bukan karena kita punya modal gede, bukan karena apa yang kita kerjakan bagus, indah, tapi karena kita punya kuasa. Itu sebabnya kita mesti menyadari kita adalah warga atau keluarga kerajaan sorga yang disertai dengan kuasa. Apa yang kita minta, kita pasti menerima karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Supaya apa? Ketika kita memberitakan Injil, kita membawa jiwa-jiwa itu menjadi keluarga kerajaan Bapa, dan mereka hidup di dalam kuasa karena mereka ada di sistem keluarga kerajaan Bapa. Amin. Jadi kekristenan itu hidup oleh iman. Kalau agama hidup oleh upaya, hidup oleh usaha supaya dibenarkan. Tetapi kekristenan itu hidup oleh iman, bukan melakukan. Galatia 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Bapa karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Perhatikan, jelas. Tidak ada yang dibenarkan di hadapan Bapa karena melakukan, karena beragama. Tidak ada orang dibenarkan di hadapan Bapa karena beragama. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Kita bukan hidup karena kita melakukan hukum-hukum dalam kekristenan. Tapi kita hidup karena kita percaya akan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara percaya kasih karunia, maka hidup kita akan penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi inilah the Great Commission. Inilah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Beritakan Injil, merdekakan banyak orang, bukan menjadi sebuah pengikut,
yang membuat kita terikat dengan hukum-hukum agamawi. Tapi merdekakan mereka dengan kasih karunia Kristus. Ajarin mereka untuk hidup sebagai keluarga kerajaan Bapa yang penuh dengan kuasa dan bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Diberkatilah kita senantiasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita memahami bahwa inilah hati Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak menjadikan kita orang beragama, tetapi menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang sudah dimerdekakan, yang hidup sebagai keluarga kerajaan Bapa yang penuh dengan kuasa, yang hanya melihat kepada Yesus, kepada Kristus yang adalah identitas kita, yang adalah pemimpin kita, yang adalah kepala di dalam kehidupan kita. Amin. Itulah hiduplah dalam kemerdekaan, hiduplah di dalam kasih karunia yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan memandang diri kita lemah, jangan memandang diri kita terbatas, jangan memandang diri kita penuh dengan segala kekurangan. Ingatlah bahwa engkau dan saya di dalam Kristus, kita sudah menjadi keluarga kerajaan Bapa. Ingat, kita bukan cuma sekedar warga kerajaan, tapi kita keluarga kerajaan. Namanya keluarga kerajaan, dia punya otoritas, dia punya kuasa. Itu sebabnya kita bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Kita bisa menang dalam setiap area kehidupan kita. Karena kita adalah warga atau keluarga kerajaan surga. Tapi kan di KTP saya agama Kristen, Pastor. Ya, kita agama di KTP itu cuma karena memang negara, ya, itu sistem bernegara. Kita menulis sebagai agama Kristen. Tapi identitas kita sesungguhnya bukan beragama Kristen, bukan beragama, tapi kita adalah Kristen, pengikut Kristus, di mana Kristus menjadi raja dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Mari kita berdoa bersama-sama.